Nanti Wadah. nanti saya cek manual aja melalui Zoom. Jangan lupa namanya sesuaikan dengan NIM nama ya, biar mudah Oke, mereka. makasih, Pak. Oke, untuk tutorial hari ini kita akan melanjutkan eh, bab sebelumnya ya, bab 12. Kemarin sampai nomor 10, kita lanjut ke nomor 11. Jadi nomor 11 ini kita diminta menentukan eh, syarat himpunan S sehingga nanti dia continue di S ya, continue di S. Nah, yang perlu diingat bahwa kalau dia bentuknya polinomial, dia pasti continue. Jadi kalau polinomial, dia continue ya. Kemudian rasional juga continue pada domainnya tentunya ya, pada domainnya, pada domainnya. Kemudian kalau kita punya fx sama dengan akar x, maka nanti dia continue-nya untuk x yang lebih besar sama dengan nol ya, yang di dalam akar. Jadi yang A ini, kalau kita perhatikan x kuadrat tambah y pangkat 4 tambah 1 penyebutnya ya, ini nilainya akan selalu dari lebih besar sama dengan 1 ya, karena x kuadrat itu pasti lebih besar dari nol, y kuadratnya, y pangkat 4-nya juga lebih besar dari nol. Artinya x kuadrat tambah y pangkat 4 tambah 1 ini tidak mungkin bernilai nol ya, tidak mungkin bernilai nol. Nah, sehingga kita akan dapatkan ya, ini kita akan dapatkan, oke berarti dia f-nya ini kan selalu terdefinisi di semua bilangan real ya. Ya. Halo, saya di lantai 1, belum ke masjid, di depan itu ada tempat. Kamu sudah ke masjid ya? Ya, ini mau nunggu dulu atau mau pindah dulu? Pindah dulu. Mau pindah dulu, oke. Saya mungkin pause dulu ya. Ya. Oke, berarti yang 11 A ini kita akan punya dia domain X-nya adalah R2 ya, R kali R ya, R2. Nah, yang B itu syaratnya satu min X kuadrat min Y kuadrat ini lebih besar dari nol. Nomor 13 gradien F. Bisa ya ini gradien F. Mungkin kita kasih contoh saja yang E. F X, Y, Z sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat tambah 4 E pangkat Y min 2Z. Jadi Fx, XY, Z kita turunkan terhadap X berarti 3X kuadrat Y. Yang ini nggak ada X-nya berarti konstanta turunannya jadi 0 ya. Kemudian Fy itu dia diturunkan terhadap Y. Berarti suku yang pertama itu jadinya 2X pangkat 3Y. Suku yang kedua 4
E pangkat Y min 2Z. Nah, ini sebagai U tuh. E pangkat U diturunkan terhadap Y. Berarti kan E pangkat U kali U aksen ya. Kali turunan dari Y kali 1. Ini tetap nih. Sedangkan FZ-nya, FZ-nya suku pertamanya tidak memuat Z. Berarti konstanta turunannya jadi 0. Suku keduanya berarti 4 kali E pangkat Y min 2Z. Ini sebagai U-nya ya. E pangkat U kali U aksen. Kali minus 2. Oh, berarti minus 8 E pangkat Y min 2Z. Maka gradien F Y Z itu tidak lain ya ini pasangan dia vektor ya, pasangan rulut turunan parsial X, Y, Z-nya itu 3X kuadrat. 3X kuadrat Y, koma 2X pangkat 3Y tambah 4E pangkat Y min 2Z, koma negatif 8 E pangkat Y min 2Z. Oke, itu nomor 13 ya. Yang lain sama sih sebenarnya, tinggal eh, membiasakan menghitung turunan parsialnya ya. Nomor 14 ya berarti tinggal kita substitusikan nilai titiknya itu eh, ke gradiennya tadi. Sebagai contoh kita coba yang B ya. Berarti kita cari dulu fx-nya, turunan parsial terhadap x-nya. Di sama dengan sin U. Jadi kalau kita punya y-nya sama dengan sinus U, dengan U-nya adalah fungsi dalam fungsi X ya. Ingat aturan rantai itu selalu dalam eh, sering akan menggunakan aturan rantai kalau kita bicara terkait dengan turunan. Di dy dx itu sama dengan d sinus u dx. Nah, kita turunkan dulu terhadap u du dx. Jadi sinus u diturunkan terhadap x jadinya cos u kali u aksen. Jadi fx turunan parsial terhadap x-nya adalah cos u kali u aksen. X per Y, Y-nya konstanta nih, berarti jadi per Y. Maka nanti fx pi koma 1, X-nya diganti pi, Y-nya diganti 1 ya. Jadi cosinus pi kali per pi. Cosinus pi itu berapa? Minus 1 ya. Berarti minus 1 per pi. Kemudian FY-nya adalah cos U kali U aksen. X per Y-nya ini kan X kali Y pangkat min 1 ya. Oke, turunannya berarti minus X Y pangkat minus 2. Atau cos X, Y kita kalikan dengan minus X per Y kuadrat. Nah, maka FY-nya, FY dihitung di pi koma 1
adalah cos pi ya dikalikan dengan minus pi per y-nya 1, y kuadrat. Oke, berarti ini. Ya, benar ya. Oh, ini y-nya 1 ya. Y-nya 1 berarti ini minus 1 ya. Kalau yang ini jadi min x berarti min pi per 1 kuadrat ya. Oke, berarti ini hasilnya min 1 kali min pi. Berarti pi ya, benar ya? Nah, maka gradien dari f di titik pi koma 1 adalah vektor min 1 koma pi. Vektor min 1 koma pi. Oke, itu menentukan gradien. Berarti ya, prinsipnya adalah kalian harus bisa mencari turunan parsialnya ya. Kemudian turunan berarah. Turunan berarah. Kita coba yang A ya. Bolehlah yang B. Biasanya yang A itu kan lebih gampang ya. Kita coba yang B. Kita diminta mencari turunan berarah dengan arah V. Di DU turunan berarah dengan vektor satuannya U ya. Fungsi F di titik 0,1 itu tidak lain adalah gradien F di titik 0,1, gradien F di titik 0,1 dikalikan dengan U. U-nya itu vektor vektor satuan ya. U-nya ini vektor satuan. Jadi U-nya itu adalah vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Jadi 3I kurangi 4J dibagi, atau biasanya kan tidak ada pembagian operasi pembagian ya. Ini boleh 1/akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Berarti 1/5 ya. 1/5 3 koma lebih enak 3 koma minus 4 dalam. Berarti kita cari dulu gradien F ya. Di titik 0,1. Oke, ini fungsinya H ya, yang B ya. Kita ganti aja nih. Gradien H. Oke, mungkin kita cari dulu rumus gradien H X, Y-nya. Ini sama dengan vektor H diturunkan terhadap X. Berarti kan ini bentuknya E pangkat U ya. E pangkat U ya. Berarti kan turunannya E pangkat U. E pangkat U kali U aksen. Turunkan terhadap X. Berarti 9X kuadrat. Koma, turunan parsial, parsial terhadap Y. E pangkat U kali U aksen. Kali 1 ya. Nah, berarti gradien H di titik 0,1. Kok 0,1? 0,0 ya ini P-nya. Oh, tadi kita malah ngitung yang ini. Oke, oke. Yang kurang fokus. Ini di titik 0,0 ya.
Jadi E pangkat 0 kali 9 kali 0 pangkat 2, koma E pangkat 0 kali 1. Oh, berarti titiknya adalah 0,1. Vektor gradiennya adalah 0,1. Nah, sedangkan U-nya tadi, kan kita ngerjain yang B ya. V-nya itu min 1,1. Jadi 1/akar minus 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Kali gradien kali vektor min 1, 1. Akar 2, gradiennya min 1,1. Nah, maka gradien turunan berarah dengan vektor arahnya U ya, dari fungsi H di titik 0,0 adalah vektor 0,1 kita kalikan kali dot ya, dari per akar 2 kali min 1,1. Berarti sama dengan per akar 2 dikalikan dengan 0 kali min 1, 0 tambah 1. Jadi hasilnya adalah per akar 2. Per akar 2. Oke, kemudian nomor 16 nih. Fungsi f terdiferensial di 1,1. Diketahui bahwa di titik 1,1 nilai fungsi f naik pada paling cepat pada arah 3,4 dengan besar laju perubahannya 10. Tentukan vektor gradien dari fungsi tersebut di titik 1,1. Oke, ini kita punya V-nya adalah vektor 3,4 ya. U itu vektor satuan yang kita buat dari V dibagi dengan panjang V. Oke, berarti panjang V-nya itu kan seperakar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 ya berarti ya. Berarti ini vektor 3/5,4/5. Ini vektor satuannya. Eh, ya. Nah, kemudian kita punya tuh DUF di titik 1,1 itu dia sama dengan ini nih. Sama aja dengan ini ya, laju tercepatnya tuh 10. Berarti gradien F dikalikan dengan vektor 3,4 adalah 10. Maaf, bukan 3,4 ya. Kali U ya. Di gradien F kali U 3/5, 4/5 itu sama dengan 10. Nah, kita misalkan nih, misalkan gradien F-nya itu katakan A, B ya. Oh, berarti nanti gradien A, B kita kalikan dengan 3/5, 4/5 itu sama dengan 10. Oh, berarti 3A/5 tambah 4B/5 sama dengan 10.
Berarti 3A tambah 4B itu sama dengan 50 ya. Atau 3A-nya adalah 50 min 4B, A-nya adalah 50 min 4B per 3. Jadi nanti vektor gradiennya akan berbentuk 50 min 4B per 3, koma B. Ini. Jadi masih memuat B-nya ya. Jadi ada banyak fungsi itu. Ah, benar nggak ya? Benar, benar, benar. Oke, oke, maaf. Kayaknya ada salah konsep nih. Kan kita punya ya DU F, P itu delta F kali U ya. Padahal delta F kali U, delta F kali U-nya itu dia sama dengan, oke, rumusnya itu kan berarti panjang gradien F kali panjangnya U kali cos theta. Agar maksimum, maka tetanya kita pilih, cos tetanya 1 ya. Arahnya itu tuh. Oke, kayaknya salah. Padahal U ini panjangnya satu satuan. Oke, oke, oke. Jadi 3/4-nya itu sebagai gradiennya ya. Oh ya, bener sih. Arahnya kan 3/4 ini sebagai U-nya ya. U. Oke, kita bisa cari tuh. Nah, kemudian cos berapa ya nilainya, 1 ya? 0 ya. Berimpit tuh, searah. Oke, kemudian berarti kita punya delta F itu searah. Searah dengan U-nya ya. Delta F-nya searah dengan U. Berarti 30, 50 min 4B per 3, koma B
Ini akan sama dengan K kali 3,4. Di B-nya itu 4K. Berarti 50 min 4B per 3 sama dengan 3K. Samaan yang kedua, B sama dengan 4K. Berarti kan ini 50 min 9 ya. Eh, ya, 50 min 4B sama dengan 9K. B-nya kita ganti 4K berarti ini jadi 16 B. Oke, berarti K-nya adalah 50 dibagi 7 ya. Nah, berarti kita dapatkan ini K-nya 50 per 7. 3,4. Jadi gradiennya itu searah. Searah dengan vektor 3,4-nya itu. Nah, kalau nomor 17, seekor lebah berada dalam suatu ruangan dengan suhu pada titik X, Y, Z itu dinyatakan sebagai ini ya. Jika lebah tersebut berada pada posisi 1,1,1, ke arah mana lebah tersebut harus terbang agar suhunya menurun ya ke arah negatif delta T ya. Negatif delta T. Dari sifat ini nih. Di turunan berarah kan delta F kali U kan, ke arah kali U ya. Agar maksimum berarti kan kita pilih cos tetanya 1. Cos tetanya 1 berarti tetanya 0. Tetanya 0. Berarti searah. Searah U. Sedangkan kalau minimum, minimum itu kan berarti nanti cos tetanya kita pilih -1. Oh, artinya nanti tetanya I. Berarti berlawanan arah. Berlawanan arah U. Delta apa gradien F-nya ya. Jadi yang nomor 17 ini sebenarnya intinya kalian hanya menghitung gradien T di titik 1,1,1. Oke? Ada yang menanyakan? Nah, nomor 18, suatu gunung memiliki permukaan yang mulus ya. Seorang pendaki mengukur kemiringan pada arah barat daya dan arah barat dari posisi berdiri. Kemiringan yang diperoleh secara berurutan adalah -32 dan -3. Tentukan arah gerak pendaki tersebut sehingga dia naik paling naik paling cepat.
Seorang pendaki mau mengukur kemiringan pada arah barat daya dan berarti ini dia turun ya berarti ya. Ke barat ini -3. Barat daya -3/2 akar 2. Diperoleh secara berturut-turut adalah. Nah ini gimana ya kira-kira ya? Ada yang punya ide? Tiga -3/2 akar 2 ya. Ini dia besarnya 45 derajat ya. Oke, ini misalkan ini arahnya U, ini U1, ini U2 nih. Delta F kali U1 kali cos theta itu -3. Terus gradien F U2 itu cos theta 2 ya. Itu 45 derajat -3/2 akar 2. Dugaan saya sih ini arahnya nanti di eh, berlawanan arah dengan U1 nih. Oke, nah ya. Kalau theta satunya ini kita anggap sebagai 180, kira-kira dia memenuhi nggak nih? Misal theta satunya pi. Sebentar. Ini delta F, ini U. Kemudian kalau kita punya U1 ini U2,
Ini kan berarti theta ya, theta satu. Oh, biar lebih kelihatan ilustrasinya gini nih. Middle gradient F nih. Ini theta satu, yang ini theta 2. Nah, theta satu, theta 2. Di 45 derajat itu sama aja dengan theta 2 kurangi theta satu ya. Oke, theta 2 min theta satu sama dengan 45 derajat. Jadi nanti eh, theta satu theta 2-nya itu 45 derajat tambah theta satu ya. Jadi delta F kali cos 45 derajat plus theta sama dengan minus 2 akar 2. Gradient F kali cos 45 plus cos cos plus cos cos min sin sin ya. Karena nanti gradient F-nya ini sama dengan setengah akar 2 cos theta satu dikurangi dengan setengah akar 2 theta theta satu sin theta satu. Benar ya? Nah, ini kita kita coba bagi ya. Dengan setengah akar 2 kan berarti jadinya minus 3 nih. Jadi minus 3 per cos theta satu min sin theta satu sama dengan gradient F. Nah, nilai maksimum dari gradient F itu tercapai ketika eh, sinnya sama dengan satu. Sin theta satu sama dengan satu ya. Kan nanti gradient F-nya paling besar, jadinya 3 positifnya. Di arahnya berlawanan dengan U1. Jadi theta satunya 180 derajat. Oke, itu ya.
Oke, ada yang menanyakan? Tidak ada? Kemudian aturan rantai nih. Tentukanlah DWDT dalam D menggunakan aturan rantai ya. Oke, eh, mungkin yang tiga variabel. DWDT karena ada tiga variabel, berarti nanti do W, do X kali eh, DX DT tambah do W, do Y kali DY DT ditambah dengan do W, do Z kali DZDT ya. Do W, do X diturunkan terhadap X nih. Berarti sin U turunannya adalah cos U kali U aksen ya. Berarti Y Z kuadrat. Dikalikan dengan dx dt. 3t kuadrat. Ditambah dengan cos X Y Z. Do W do Y turunan terhadap Y berarti X Z kuadrat kali 2t. Ditambah dengan do W do Z. Cos U kali U aksen turunan terhadap Z ya U-nya. X, Y, oh berarti 2 X, Y, Z kali 1. Kita masukkan T-nya. Jadi eh, cos T pangkat 3 kali T pangkat 2 kali T dipangkatkan 2 ya. Dikalikan ini kan sama semua ya cos X, Y, Z ya. Kita bisa distributifkan. Ini Y, Z kuadrat berarti T kuadrat kali T dipangkatkan 2 kali 3T kuadrat ditambah dengan X berarti 3 T pangkat 3 T kuadrat kali 2T ditambah dengan 2X Y Z. Nah, berarti kita dapatkan cos T pangkat 7 ya kali berapa nih? 3 tambah 2 tambah 2 ya. 7T pangkat 6. Ini ya hasil akhirnya. Jadi 7T pangkat 6 kali cos T pangkat 7. Nah, ini menggunakan aturan rantai. Kalau kita tidak menggunakan aturan rantai, ya kita bisa rubah dulu W-nya itu. W-nya itu kan sinus X, Y, Z ya. Dipangkatkan 2. Atau sinus T pangkat 3, T pangkat 2, T pangkat 2. Oh, berarti sinus T pangkat 7. Artinya dWdt itu adalah sin T pangkat 7 diturunkan terhadap T. Jadi cos T pangkat 7 kali 7T pangkat 6. Hasilnya kan sama. Artinya menggunakan aturan rantai atau eh, substitusikan dulu terus diturunkan, tentunya nanti hasilnya harusnya sama ya. Nah, ini oke, kita coba cari di do W do T ya, yang A saja.
Do, W, Do, T. Kalau yang A ini kan ada dua variabel ya, X sama Y. Berarti nanti kita gunakan W diturunkan dulu terhadap X, X kali T, ditambah dengan Do, W, Do, Y, kali Do, Y, Do, T. Jadi yang perlu diingat, kalau dia fungsinya lebih dari satu satu variabel ya, kita pakai turunan parsial. Kalau yang tadi kan ini X-nya itu variabelnya satu ya, T ya. Berarti kita pakai biasa, turunan biasa. Tapi kalau di sini X-nya itu kan dua variabel, maka kita turunkan secara parsial. Oke, berarti ini akan sama dengan eh, 2XY kali do X do T. Eh, do X do T. S ya berarti ya. Ditambah dengan Y, eh, berarti X kuadrat ya. Do W do Y itu kan X kuadrat kali do Y do T minus satu. Jadi 2XY kali S ditambah dengan X kuadrat. Atau dengan kata lain, kita bisa gantikan 2ST kali S min T dikurangi dengan X kuadrat. ST dikuadratkan. Nanti bisa disederhanakan ya ini. Jadi 2ST S min T min ST. Nah, kemudian yang 21, pasir jatuh ke bawah sedikit demi sedikit dengan laju 2 cm kubik ya per detik dan setiap saat membentuk kerucut. Ketika tinggi pasir 3 cm dan jari-jarinya 1 cm, laju pertambahannya tingginya 1 cm per detik. Hitunglah laju bertambahnya jari-jari kerucut. Jadi dia jatuh nih, membentuk kerucut ya. Pasir jatuh ke bawah sedikit demi sedikit dengan laju perubahan detik setiap saat membentuk kerucut. Oke, ini berarti volumenya ya. Volume. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat kali T. Ketika tinggi pasir 3 cm dan jari-jarinya 1 cm, laju bertambahan tingginya 1 cm per detik. Oke, T-nya ini tingginya saya pakai T besar ya. Ini T besarnya ini tinggi. Kemudian diketahui D tinggi per waktu ya. Kalau T-nya ini waktu. Ini dalam detik itu 3. Sedangkan DRDT itu 1 ya. Kita diminta mencari DV, ini T, ini R ya. DVD diminta mencari, oh, D.
Oh, maaf. Ketika tinggi pasir 3 cm. Oke. Dan jari-jarinya satu. Oh, maaf, ini DTD tinggi terhadap waktunya. Ini ya 1 cm per detik ya. Diketahui saat T-nya adalah 3 dan R-nya 1. Dia memenuhi ini. Yang ditanyakan adalah DRDT. Nah, kita punya DVDT itu do R, do V do R kali DRDT ditambah dengan do V. Do do T besar ya kali DT DT kecil. Selain itu ini kita juga punya tuh do V do T-nya adalah 2 cm. Jadi 2 sama dengan do V do R 2/3 pi R T ya kali DR DT ditambah dengan do V do T tinggi T besar. Berarti 1/3 pi R kuadrat DT besar DT kecil. Di 2 sama dengan 2/3 pi R-nya berapa itu? Saat R-nya 1, tingginya 3, DR DT-nya kita cari. Ditambah dengan 1/3 pi R-nya 1, DT, DT kecilnya 1. Nah, berarti kita dapatkan 2 dikurangi 1/3 pi ya ini. Bagi sama dengan 2 pi DR DT. Maka nanti kita dapatkan DRDT sama dengan 2 kurangi 1/3 pi dibagi dengan 2 pi. Jadi kita manfaatkan turunan eh, aturan rantainya ya dari fungsi dua kubah. Yang mula-mula P-nya itu menggunakan rumus dua kubah yaitu bergantung terhadap R dan T besar tinggi. Kita turunkan menggunakan aturan rantai. Oke, ada yang menanyakan dulu sampai nomor 21? Gimana teman-teman? Kalau ada yang salah ngitung, sampaikan ya. Atau ada yang mau ditanyakan, sampaikan aja. Tidak ada ya. Lanjut. Oke, dua-dua sama ya menggunakan aturan rantai kan. Nah, suhu di titik X, Y, Z dalam suatu ruangan adalah itu. Suatu partikel bergerak dengan vektor R-nya itu apabila suhu partikel selalu sama dengan suhu ruangan. Tentukan laju perubahan suhu terhadap partikel pada saat T sama dengan 1. Nah, berarti ini RT sama dengan cos pi T I tambah sinus pi T J tambah
T, K. Artinya dia posisinya adalah cos pi, pi T ya, sinus pi T sama Z-nya itu T. Jadi kita punya persamaan posisinya, X-nya adalah cos pi T, Y-nya adalah sinus pi T, Z-nya adalah T. Nah, nanti saat T-nya sama dengan satu, kita bisa cari tuh dx dt ketika T-nya sama dengan satu, berarti turunannya minus sin pi T saat T-nya sama dengan satu. Yaitu sinus pi 0 ya. Sedangkan dy dt-nya ketika T-nya sama dengan satu, jadi cos pi T ketika T-nya sama dengan satu, yaitu cos pi minus satu. Sedangkan dz dt ketika T-nya sama dengan satu, ya hasilnya satu. T diturunkan terhadap T satu ya. Nah, yang dicari adalah laju perubahan suhu. Jadi T besar terhadap T kecil itu sama dengan eh, seperti tadi ya berarti ya. Do T do X kali dx dt. Dx dt ditambah do T do Y kali dy dt ditambah dengan do T do Z kali dz dt. Nah, tinggal dihitung tuh. Bisa ya, lanjutkan. Aman ya. Nomor 23, tentukan persamaan bidang singgung dari permukaan diberikan ya. Tentukan persamaan bidang singgung dari permukaan yang diberikan di titik eh, P. Kita coba yang A ya. Yang A ini X, Z, Y. X, Z, Y. Oke. Toh, eh, berarti kan Z-nya sama dengan Y per X ya. Y per X. Atau gini aja. Kita jadikan tiga variabel ya. Nanti bisa bandingkan aja tuh. Kalau kita punya f x y z, yaitu x z min y, kita rubah ya ini x z min y sama dengan nol ya. Nanti bidangnya, persamaan bidangnya
yaitu gradien F di titik 1,2,2 kita kalikan dengan vektor X min 1, Y min 2, Z min 2. Gradien X, turunan parsial terhadap X-nya, itu kan Z ya. Turunan parsial terhadap Y-nya minus 1 ya. Turunan parsial terhadap Z-nya X ya. Nah, berarti nanti gradien ini itu adalah vektor Z-nya berarti 2, koma min 1, X-nya 1. Kita kalikan dengan X min 1, Y min 2, Z min 2. Di 2 X min 1 tambah min 1 kali Y min 2 ditambah 1 kali Z min 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan berarti 2X min Y, 2X min Y tambah Z min 2 tambah 2, 0. Berarti kurangi 2 sama dengan 0. Yang B juga sama ya, tinggal rubah aja tuh fx yz-nya ke bentuk, boleh z kuadratnya pindah ke kanan atau yang eh, x tambah y kuadratnya ya. Caranya sama. 24 berarti nanti kita rubah ya. Fx yz-nya itu x kuadrat tambah y kuadrat minus z. Min z. Kemudian kita punya x min y plus z sama dengan 1. X min y plus z-nya sama dengan 1. Berarti vektor normalnya adalah 1,-1,1 ya. 1,-1,1. Arah sejajar ya. Agar bidang singgungnya sejajar, maka nanti gradien F-nya ini eh, searah dengan vektor normal. Berarti K kali 1,-1,1. Oke, coba kita cari gradien f x, y, z-nya ini. Berarti turunan parsial terhadap x berarti 2x. Y-nya 2y. Ini min 1 ya. Kita samakan tuh. Berarti 2x, 2y, min 1 sama dengan sejajar dengan vektor normalnya. K 1-1, 1. Nah, berarti kita punya yang pertama 2x sama dengan K, 2y sama dengan minus K, kemudian min 1 sama dengan K. Nah, berarti kan dari sini kita punya tuh. Kita punya X-nya, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan setengah ya. Y-nya sama dengan, eh, X-nya min setengah, Y-nya setengah. Z-nya apa? Z-nya pada bidang tuh. X kuadrat tambah Y kuadrat. Yaitu min setengah kuadrat tambah setengah kuadrat. Di seperempat tambah seperempat. Min, eh, kok min? 1/2 ya. Jadi titiknya
adalah min setengah, setengah, koma, setengah. Jadi kalau sejajar itu berarti nanti gradien fungsi vektor normalnya. Searah dengan vektor nomor bidangnya. Oke. Gunakan diferensial untuk menaksir perubahan nilai eh, Z ya. Oke. Jadi yang perlu diingat bahwa dz, misalkan Z sama dengan f x, y. Maka dz itu adalah turunan parsial terhadap x, dx kita tambah dengan turunan parsial y kali dy ya. Tinggal dihitung aja tuh. Contohnya yang A ini kita punya dx-nya itu dari titik P ke Q, berarti Q min P ya ini. Q berarti 0,2, yang ini jadi, oke, komanya titik ya. Dx-nya itu 0,2, dy-nya itu minus 0,1 perubahannya. Nanti tinggal dihitung aja ya turunan parsial terhadap X sama terhadap Y-nya. Kalau eh, polinom keduanya apa nih? P2 X, Y-nya itu sama dengan F X 0, Y0 ya. Ini nanti ngitungnya nanti lebih enak pendekatannya, 30/10 di titik ya. 30/10 sama 4,40/10 atau 3,4. Jika nanti di akarnya lebih mudah ya. Oke, kita gunakan yang diminta orde 1 dan orde 2. Oke, orde 1 dulu. P1 X, Y-nya itu F X 0, Y0 ditambah Fx X 0, Y0 ya. Berarti nanti ini X min X0 ya. Ditambah dengan Fy X0, Y0.
Ini nanti Y dikurangi Y 0. Kalau orde 2 berarti kita hitung ini kali ya. Selain orde 1 kita tambahkan yang turunan parsial keduanya. Turunan parsial keduanya. Nah, ini ditambah dengan 1 per 2 faktorial, berarti 1/2 ya. Kali turunan keduanya, ada fxx. Oh, berarti nanti kalikan x min x0, x min x0. Kemudian eh, pakai determinan ya sebenarnya ya. Ditambah 2 fxy. Sebenarnya kan fxy sama fyx ya, sama ya. Untuk kasus ini. X0 Y0. Nah, ini X kurangi X0, Y kurangi Y0. Ditambah dengan F, Y, Y. X0, Y0 dikalikan dengan Y min Y0, Y min Y0. Atau Y min Y0 kuadrat ya. Jadi kita lebih lebih kalau mau mengingat-ingatnya, ikuti aja dia diturunkan terhadap apa. Ini kan X, ini juga X ya. Ini kan Y, ini Y. X, Y ini berarti kan X, ini Y. Bisa ya melanjutkannya? Tinggal masukkan aja rumusnya. Ingat, X0 Y0-nya yang ini nih. 3,4. Ini sebagai X0, Y0-nya. Nah, nanti ini sebagai X, Y-nya. Jadi nanti F 31/10, 39/10 nilainya akan mendekati. Kalau menggunakan polinom pertama berarti ya P 31/10, 39/10 ya. Ini order 1. Kalau order 2 ya sama aja nih. Orde kedua F 31/10 berarti akan mendekati polinom derajat 2 ya. Dari di titik 31/10, 39/10. Begitu? Ada yang menanyakan? Silakan. Oke, kayaknya sih kita coba 27. Nanti caranya sama seperti nomor 28 ya. Oke, nanti ada namanya titik stasioner ya. Titik stasioner itu apa? Titik di mana nanti gradiennya sama dengan nol. Or nanti artinya tulang parsial di titik itu terhadap X nol dan Y juga nol ya. Nah, kemudian nanti untuk menentukan jika X 0, Y 0 adalah titik stasioner,
kita bisa cari D. D itu adalah determinan dari fx, x, fxy, fyx, fyy. Yaitu fxx kali fyy dikurangi dengan fxy kali yx kan sama ya, berarti fxy kuadrat. Nah, nanti dicek tuh. Kalau D-nya positif, maka kita cek ini titik ekstrim nih. Titik ekstrim kemungkinannya ya. Tapi kita harus cek dulu juga nih. Kalau D-nya positif, fxx-nya D-nya positif, fxx-nya di titik x0, y0-nya positif. Oh, berarti nanti x0, y0-nya positif. Terbuka ke atas, berarti dia jadi yang paling bawah ya. Berarti titik minimum. Minimum. Kemudian kalau D-nya positif, kemudian turunan parsial X-nya di titik tersebut negatif, oh berarti nanti X0, Y0 titik maksimum. Sedangkan kalau D-nya kurang dari 0, ini titik pelana. Kalau D-nya sama dengan 0, tidak bisa disimpulkan ya. Artinya perlu dicek lebih lanjut. Oke, nanti bisa ya, cek aja nih. Kita sekalian eh, dua bahas yang nomor 28 nih. Kita cari gradiennya dulu nih. Gradien f x, y-nya. Berarti kan eh, 2x, 2y min 2. Agar gradien f x y-nya sama dengan 0, berarti kan 2x, 2y min 2-nya sama dengan vektor 0,0 ya. Ini vektor ya, 0-nya. Oke, berarti 2x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, atau 2y min 2 sama dengan 0, 2y-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 1. Eh, kita dapatkan titiknya 0,1. Ini titik titik stasioner ya, 0,1 di dalam nih, di dalam daerah. Jadi masuk ya. Kalau mau cek ini titik apa, nanti bisa dicek pakai D-nya tadi. Kalau menentukan nilai maksimum minimum, kita ngeceknya akhir aja nih, tinggal masukkan ke fungsinya. Nanti bandingkan dengan titik ujungnya. Oke, kemudian batasnya nih. Batasnya kita punya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Ini titik batas. Sehingga kita bisa rubah sebagai fungsi g x y-nya. Ini sama dengan min 4 sama dengan 0 sama ya. G x y-nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat minus 4. Jadi g x y-nya ini sebagai batasnya kita rubah dulu menjadi g x y sama dengan 0 ya. Jadi dirubah salah satu ruasnya jadi 0 dulu. Nah, gunakan eh, Lagrange ya, pengali Lagrange menggunakan pengali Lagrange. Jadi gradien F sama dengan lambda kali gradien G. Mungkin kita cari dulu gradien G.
gradien G X, Y itu kan berarti 2X, 2Y ya. Nah, gradien F itu kan 2X, 2Y min 2 sama dengan lambda ini 2X, 2Y. Nah, berarti kita punya tuh 2X sama dengan lambda. Oke, biar karena ini kadang-kala ya kalau saya gunakan X-nya seperti ini aja biar beda sama lambda ya. Berarti kan 2X sama dengan 2 lambda kali X, 2 lambda X. 2Y min 2 sama dengan eh 2 lambda Y ya. Nah, ini hati-hati ya, jangan eh, membagi dengan variabel. Pastikan dulu variabel pembaginya itu tidak nol. Kita bagi ke kasus yang pertama, kalau X-nya 0, X-nya 0, lambdanya bebas nih. Kalau lambdanya bebas, hmm, oke, X-nya nggak mungkin 0 ya. Jadi kita akan punya persamaan ini, kemudian syarat kedua, syaratnya XY-nya sama dengan 0. Oke, berarti kan kita punya X kuadrat tambah Y kuadratnya sama dengan 4 ya. X-nya nggak mungkin 0 nih. Dari sini X-nya, mungkin nggak 0. Oh, mungkin ya, mungkin ya. Oke, kita bagi aja kasus. Kalau X-nya sama dengan 0, eh, Y-nya nanti bisa 2 bisa min 2 ya. Masuk nggak nih? Eh, bisa ya. Y-nya 2, nanti bisa cari lambdanya lah. Oke, dapat 2 titik nih, yaitu 0,2 atau 0, minus 2. Kemudian ini untuk kasus kalau X-nya 0. Kalau X-nya tidak 0, X-nya tidak sama dengan 0, berarti kan kita bisa membagi tuh 2X sama dengan 2 lambda X. X-nya tidak sama dengan 0 ya, berarti lambdanya sama dengan 1. Oh, berarti 2Y min 2 sama dengan 1 kali 2Y. 1 kali 2Y, benar ya? Oh, berarti min 2 sama dengan 0. Ini tidak mungkin nih. Tidak mungkin. Artinya tidak ada yang memenuhi. Jadi untuk kasus X yang tidak sama dengan 0, tidak ada yang memenuhi. Jadi ketemu titik kritisnya. Kritis ada titik stasioner, yaitu tadi 0,1. Dan titik batas. Titik batasnya menggunakan Lagrange ini tadi ya. Yaitu titik 0,2 sama 0, min 1.
Sehingga nanti kalian cek aja nih F0,1, F0,2, sama F0,-1. Berarti 1 kurangi 2 tambah 1, 0. F2 itu berarti 4 kurangi 4 tambah 1, 1 ya. Sedangkan F0,-1 berarti 1 tambah 2 tambah 1, 4. Nah, ini sebagai nilai maksimumnya. Ini nilai minimumnya. Nah, sebenarnya ini kebetulan bisa kita tulis sebagai X kuadrat ditambah dengan Y-1 kuadrat ya. N1 kuadrat, oke. Jadi minimumnya sudah kelihatan nih. Untuk kasus ini jelas minimumnya 0 ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. Pas kan? Maksimumnya ketika di batas yaitu di X-nya 0, Y-nya -1. Nah, 0 kuadrat ditambah dengan -1 kuadrat. Oke. Ya, itu ya. Jadi untuk mencari nilai maksimum minimum pada daerah daerah tertutup, yang dalam kita gunakan mencari titik kritis stasioner ya. Kalau ada singular ya singular. Kemudian yang batasnya kita gunakan pengali Lagrange. Pengali Lagrange. Kalau yang B ini nanti batasnya ada 4 ya ini. Nanti bisa dicoba aja. Pak, kalau menggunakan merubah, ini kan fungsinya dua variabel ya. Kebetulan kita bisa rubah ke satu variabel pada batas tuh. Jadi kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kan kita bisa gantikan X kuadrat sama dengan 4 min Y kuadrat ya. 4 min Y kuadrat. Jadi f X, Y-nya kita bisa rubah menjadi fx, yaitu 4 min Y kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y tambah 1. Berarti ini akan sama dengan Y kuadratnya habis. Y kuadratnya habis ya. Berarti min 2Y plus 5 ya. Plus 5. Nah, padahal batasan X-nya itu X-nya dari min 2 sampai 2 ya. Y-nya juga bener ya. Ntar kok ini hasilnya maksimumnya 9. 2 min 1. Oh ini min 2, maaf. Ini min 2 ya, bener ya. Min 2. Ini berarti 4 tambah 4 tambah 1. Nah ini 9 nilai maksimumnya. Nah ini juga kan nilai maksimumnya 9. Ketika Y-nya di antara eh, min 2 sampai 2 berarti maksimumnya maksimumnya 9, minimumnya 1 kan. Oke. Jadi kalau
batasnya itu berupa persamaan, kita bisa merubah fungsi dua variabelnya menjadi satu variabel dengan mensubstitusi batasnya, ya boleh-boleh aja menggunakan matematika satu ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa merubah ke bentuk satu variabel, ya kita gunakan pengali Lagrange. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang menanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan aja ya sampai ini. Nanti untuk yang ini sama aja sih sebenarnya. Cuma nanti kalian harus merubah fungsinya dulu. Tentukan jarak kecil dari titik asal ke permukaan. Nah, ini lebih lebih enak menggunakan jaraknya pakai fungsi jarak kuadrat. Jadi meminimumkan jarak kuadrat atau d kuadrat, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Itu ya. Dengan kendala x kuadrat min yz min 4 sama dengan nol. Nah, ini sebagai fungsi gx yz-nya. Nah, ini fungsi yang kita minimumkan x, y, z. Lebih enak menggunakan meminimumkan jarak kuadrat dibandingkan jarak. Kalau jarak kan ada akarnya ya. Nah, ini sama aja sih. Batasnya ini, kemudian fungsinya ini nih. Pakai pengali Lagrange ya. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya.